Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Islam ilmiah dengan tema muslimah tapi pengumbar aurat. Buruknya yang kedua seorang wanita muslimah yang bertabarruj, memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kemulusan kulit, dan perhiasan-perhiasan yang dipakainya adalah perbuatan tabarruj, adalah dosa besar. Perbuatan tabarruj adalah dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Umaymah binti Ruqayqah. Beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubayyi'uki ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki ولا تفتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku membaiat engkau wahai Umaymah untuk tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak berdusta di antara kedua tanganmu dan kedua kakimu, tidak meratapi mayat terlalu berlebih-lebihan, dan tidak berbuat tabarruj sebagaimana wanita jahiliyah berbuat tabarruj." Lihat hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dosa kesyirikan, dosa paling terbesar, dosa mencuri, berzina, membunuh, dan meratapi, semuanya dosa-dosa besar, digandengkan dengan dosa berbuat tabarruj, memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kemulusan kulit, dan segala macam perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat tabarruj adalah dosa besar. Buruknya yang ketiga, berbuat tabarruj adalah mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan arti laknat, kata para ulama tabi'i, di antaranya Imam Abu Aliyah rahimahullah, at-tard wal ib'ad min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Berbuat tabarruj memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kebagusan kulit, dan segala macam perhiasan dan keindahan yang dimiliki oleh wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah mendatangkan laknat, dan wanita-wanita yang seperti itu adalah wanita-wanita terlaknat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Saghir, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir hadhihi al-ummah nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna ka'asnimatil mukhtil ma'ilah il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan terjadi di akhir umat ini wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Rambut-rambut mereka bagaikan punuk unta yang miring. Laknatlah wanita-wanita tersebut, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah maknanya. Di antaranya wanita-wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan membiarkan sebagian yang lain terbuka. Satu. Yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, wanita-wanita yang memakai pakaian yang tipis menerawang,
sehingga warna kulit tubuhnya kelihatan dan juga kemolekan tubuhnya kelihatan. Kemudian yang ketiga, termasuk tafsiran Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini sindiran bagi wanita muslimah yang mungkin memperhatikan kecantikan, memperhatikan kecantikan wajah, kebagusan rambut, kuku, dan juga badan dan seterusnya, akan tetapi nol dalam perkara agama. Wanita-wanita yang kasihan memakai pakaian, memperhatikan penampilan, memakai pakaian, memperhatikan penampilan, ariyat, telanjang, nol dalam perkara agama, tidak paham ilmu-ilmu agama, terutama yang dasar dari akidah, ilmu sholat, bersuci, darah, kebiasaan wanita muslimah, membaca Al-Quran, nol. Ini wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, pintar perkara-perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, perhatikan ini penafsirannya menarik. Dan jujur ya, saya dulu di tarekat tasawuf, kemudian keluar. Salah satu yang membuat saya ke dakwah salaf, mudah-mudahan mati di atasnya, adalah ketika pengajian didasari oleh Al-Quran, hadis Rasul, kemudian dibumbui dengan perkataan-perkataan ulama. Itu adalah pengajian yang saya pribadi paling suka, dibandingkan terlalu banyak retorika, tafsiran-tafsiran dari kantong sendiri. Dalil, sebutkan sebuah pernyataan hukum, sebutkan dalilnya dari Al-Quran, hadis Rasul, dibumbui oleh perkataan para sahabat, para salafus saleh, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu yang membuat tenang hati, dan itu yang ilmiah. Pengajian yang ilmiah yang seperti itu. Adapun pengajian yang ilmiah dianggap bahwa Ustadz belum pernah nih Ustadz lain menjelaskan seperti ini, ya, belum pernah Ustadz lain menjelaskan seperti ini. Ada dua makna. Mungkin memang menyimpang, makanya tidak pernah dijelaskan oleh Ustadz lain, atau mungkin memang ilmunya dalam. Tapi yang jelas ilmiah adalah berdasar dari Al-Quran, hadis Rasul, dibumbui oleh perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama. Lihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yaqlibu dirham ala dhufrih fa yukhbiruka biwaznih wa ma yuhsinu an yusalli. Demi Allah, sungguh sampai kepada salah seorang dari mereka mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sampai-sampai mereka meletakkan dirham, koin dirham, perak di atas kukunya tanpa ditimbang. Mereka mengetahui berapa itu beratnya, saking pintarnya perkara dunia. Tetapi wa ma yuhsinu an yusalli, tapi tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Hati-hati pada perempuan muslimah, suka nyalon ke salon, memperhatikan rambut, kemudian ke perawatan wajah, pedicure, akan tetapi tidak paham tentang ilmu dasar akidah, tidak paham tentang sholat. Kalau berbicara tentang sholat, berbicara tentang tohara, terutama darah-darah kebiasaan wanita muslimah, itu wajib setiap muslimah mengetahuinya. Kemudian tidak paham tentang puasa, tidak paham, tidak bisa baca Quran, tidak punya hafalan yang banyak dari Al-Quran, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri, ya'rifuna umrana dunya wa hum fil amri din juhal. Mereka orang-orang yang mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai, yaitu orang-orang kafir. Tahu bagaimana memakmurkan dunia, tapi tentang akhirat mereka adalah bodoh. Tentang akhirat mereka adalah bodoh. Ini wanita jahil, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Selanjutnya, tafsiran selanjutnya adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian yang ketat sehingga seluruh tubuhnya, bentuk tubuhnya kelihatan. Dan alangkah banyaknya itu di zaman sekarang. Yang kelima, yang terakhir, wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, maksudnya adalah wanita yang diberi oleh suami nafkah tetapi senantiasa tidak bersyukur atas pemberian nafkah tersebut. Kembali kita ke permasalahan bertabarruj. Yang keempat, buruknya wanita berbuat tabarruj adalah mereka dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Dua penghuni neraka. Dua golongan penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat mereka berdua. Salah satu dari dua tersebut adalah nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna kasnimatil mukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok menggoda para lelaki. Rambut mereka dikumpulkan di belakang kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, dan sesungguh bau surga bisa tercium dari perjalanan yang sangat jauh. Artinya mereka sangat dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, buruknya berbuat tabarruj, memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kebagusan kulit, dan seluruh macam perhiasan yang dipakainya adalah di hari kiamat tidak mendapatkan cahaya. Yang ada hanya gelap, yang ada hanya kegelapan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada Maimunah binti Sa'ad, beliau wa kanat khadimatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Sa'ad adalah pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala an-nabiy qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalur rafilah fi zina fi ghairi ahliha kamathali dhulmatin yaumal qiyamah la nura laha." Perumpamaan ar-rafilah. Ar-rafilah adalah wanita-wanita yang memakai pakaian yang indah, berpakaian yang indah. Ar-rafilah fi zina, bukan di hadapan laki-laki yang mahramnya. Maka permisalan mereka seperti gelap pada hari kiamat, tidak memiliki cahaya sama sekali. La nura laha, tidak memiliki cahaya sama sekali. Di saat orang-orang di hari kiamat, saat berjalan di atas sirat, yang gambaran sirat disebutkan dalam hadis-hadis sahih riwayat Muslim, dahdun mazillah, licin, menggelincirkan. Wa fi hafataihi kalalib, samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ahaddu minas sayr adaqqu minas sya'r, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hum fi dhulmati dunal jisr, mereka di dalam kegelapan, di atas jembatan sirat gelap. Saat itu seseorang hanya memerlukan cahaya, dan yang bermanfaat pada saat itu adalah amalnya yang mendatangkan cahaya. Wanita-wanita yang berbuat tabarruj, memperlihatkan keindahan, kecantikan wajah,
keindahan rambut, kemolekan tubuh, kebagusan kulit, dan segala macam perhiasan yang membuat laki-laki bukan mahramnya naik syahwatnya, maka mereka tidak memiliki cahaya pada hari kiamat. La nuralah. Nura adalah kata nakirah fi siyaqin nafi fad'u, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya, dalam bentuk peniadaan, menunjukkan kepada keumuman tidak ada cahaya sama sekali. Ini para wanita-wanita muslimah, perhatikan saudara-saudara laki-laki yang hadir di masjid ini sekarang, dan mungkin istrinya, anak perempuannya belum mengaji. Bahkan sekarang mungkin Anda di depan pengajian, sedangkan anak perempuannya sedang membuat video di aplikasi-aplikasi media sosial, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sampaikan hal ini kepada anak-anak perempuan Anda, terutama yang saya katakan tadi, yang sudah diberikan handphone pribadi. Di internet, di rumah ada internet tanpa batas. Subhanallah. Berat hitungannya para ikhwah. Berat hitungannya. Yang keenam, berbuat tabarruj buruknya adalah kemunafikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abu Adhinah As-Sadafi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaikumul wadud al-walud al-muatiyah al-muasiyah idza taqaina Allah, wa syarru nisaikumul mutabarrijat al-mutakhayyirat wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul gharabil a'sam. Saya langsung saja kepada inti. Seburuk-buruk perempuan kalian, baik itu istri, anak-anak perempuan, cucu perempuan, seburuk perempuan kalian adalah, dan para ikhwah, syarru itu dalam nahwu adalah asyarru, dia sighatut tafdhil. Dan apabila sighatut tafdhil setelahnya jamak menunjukkan kepada hiperbola, sangat buruk. Wanita paling terburuk di antara kalian, begitu terjemahan, adalah wanita yang berbuat tabarruj. Mereka adalah wanita-wanita yang munafik, tidak masuk surga dari mereka kecuali seperti al-ghurabul a'sam, seperti burung gagak yang paruhnya merah, dan itu sangat jarang. Saya pernah menyimpan kalau tidak salah gambarnya al-ghurabul a'sam. Kita di zaman media sosial yang sangat mudah bagi kita untuk memperlihatkan sesuatu, maka gunakanlah agar semakin paham orang yang mendengar kajian kita. Ini al-ghurabul a'sam. Gagak yang berparuh merah, dan itu sangat jarang dari mereka wanita-wanita yang berbuat tabarruj masuk ke dalam surganya Allah. Yang menjadi inti pendalilan di sinilah hunnal munafiqat, mereka wanita-wanita munafik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keburukan tabarruj, memperlihatkan kecantikan wajah, kebagusan, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kemulusan kulit, perhiasan-perhiasan yang mengundang syahwat bagi laki-laki, maka sikap tersebut adalah disebut oleh Allah sebagai fahishah. Yafhashuhul aqlu wasyarr, dosa fahishah. Apa itu dosa fahishah? Dianggap keji oleh syariat dan oleh akal. Manusia yang berakal normal itu menganggapnya buruk. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf ayat 28, wa idza fa'alu fahisha,
Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la taf'alun. Dan jika mereka melakukan fahisyah di sini bertabarruj, memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemolekan tubuh, kemulusan kulit, dan segala macam perhiasan perempuan yang membangkitkan syahwat laki-laki. Jika mereka melakukan fahisyah, maka mereka akan mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami seperti ini, dan Allah memerintahkan kami seperti ini. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat fahisyah. Apakah kalian mengucapkan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui? Dan fahisyah yang dimaksud adalah, dalam ayat ini salah satu tafsirannya, perempuan-perempuan jahiliyah dahulu jika sudah habis pakaian yang khusus dipakai untuk wanita muslimah agar bisa tawaf, maka mereka telanjang. Itulah fahisyah yang dimaksud. Tawaf dalam keadaan telanjang. Ini satu penafsiran dengan ayat Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaian kalian yang bagus ketika pergi ke masjid. Salah satu sebab turunnya ayat itu adalah wanita jahiliyah. Jika pakaian untuk tawaf khusus habis, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Makanya para ikhwan yang buka-buka aurat di zaman sekarang, ya, kita dulu sebelum media sosial ada, melihat perempuan cuma pakai tank top, cuma pakai BH, itu mungkin di dalam khayalan kita. Sekarang terlihat di dunia nyata dan di dunia internet terlihat. Maka hati-hati, dan jangan-jangan salah satunya itu adalah keluarga-keluarga perempuan kita. Buruknya yang ke-8, berbuat tabarruj adalah termasuk perbuatan kerendahan yang akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kerendahan yang akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'ah wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bain Allah azza wa jalla. Wanita mana saja yang meletakkan pakaiannya pada selain rumah suaminya, buka auratnya, maka dia telah menghancurkan penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah hinakan dia. Makanya buruknya perbuatan tabarruj adalah kehinaan yang akan didapatkan oleh orang tersebut atau wanita tersebut. Yang ke-9, buruknya perbuatan tabarruj adalah kebiasaan, ajaran, bukan kebiasaan, ajaran iblis. Iblis salah satu ajarannya membuat nenek moyang kita Adam dan Hawa alaihissalam telanjang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 20, Al-A'raf ayat 22, fawaswasa lahum asy-syaitan. Syaitan mengganggu, membisikkan kepada mereka berdua, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihim, agar terlihat, nampak dari aurat mereka berdua. Allah berfirman juga, fadallahuma bighurur, maka syaitan merayu mereka dengan tipuan-tipuan. Falamma dhaqa asy-syajar, ketika kedua-duanya merasakan pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma, nampak dari mereka berdua aurat mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warqil jannah, langsung mereka berdua menutupi aurat mereka berdua dengan daun-daun dari surga.
Berarti menampakkan aurat, membuka kemaluan, ini adalah ajaran iblis. Di situ buruknya perbuatan tabarruj. Yang mana tabarruj? Memperlihatkan kecantikan, keindahan rambut, kemolekan tubuh, aurat, dan seterusnya. Yang terakhir, yang ke-10, buruknya tabarruj adalah dia adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Kanat imra'atun min Bani Israil qasiratan tamshi ma'a imra'atain tawilatain." فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بالطين ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا. Yang artinya adalah seorang wanita dari Bani Israel, pendek tubuhnya, berjalan di antara dua perempuan yang tinggi. Maka perempuan yang pendek ini mengambil sepatu hak tinggi, memakai perhiasan emas, kemudian dipakai minyak wangi, misik, dan dia adalah minyak wangi yang paling wangi. Jika dia berjalan di antara perempuan yang tinggi tersebut, orang-orang tidak mengenalnya sampai dia tebarkan kewangiannya, menunjukkan bahwasanya perbuatan tabarruj adalah kebiasaan kaum jahiliyah, Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu laki-laki semestinya mempunyai sikap ghairah, rasa cemburu, sifat kelaki-lakian untuk menjaga kesucian, aurat, kemaluan, keperawanan seorang wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahkan ini jihad, menjaga kesucian keluarga perempuan Anda, aurat keluarga perempuan Anda, keperawanan keluarga perempuan Anda. Ini adalah jihad. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'id ibn Zaid. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena menjaga harta, dia syahid. Yang terbunuh karena menjaga nyawa, dia syahid. Yang terbunuh karena menjaga agama, dia syahid. Yang terbunuh karena menjaga aurat, kesucian, kemaluan, keperawanan keluarga perempuannya, maka dia adalah syahid. Jagalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Minimal yang hadir ini dulu. Nanti sampaikan kepada keluarga-keluarganya dengan pelan-pelan. Hukum ini mungkin sebagian kaum muslimin tidak mengetahuinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi di dalam agama Islam terlarang sikap dayyuth. Dal ya waw tha, dayyuth. Apa itu sikap dayyuth? Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Qala al-ulama ad-dayyuth alladhi
la ghairata lahu ala ahli baitih. Laki-laki dayyuth adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa ghairah, rasa cemburu atas keluarga perempuannya. Ya, itu penafsiran dayyuth yang pertama. Disebutkan di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan, wa fil muhkami ad-dayyuth alladhi yudkhilur rijala ala haramihi bihaitsu yarahum. Nih perhatikan. Ini yang saya katakan tadi, yang di warung soto tadi. Mana laki-lakinya? Dayyuth adalah laki-laki yang memasukkan laki-laki lain kepada keluarga perempuannya, sedangkan dia lihat. Memasukkan, hanya sekedar memasukkan agar kumpul di hadapan laki-laki lain, memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam keluarga perempuannya yang merupakan mahramnya. Padahal dia melihat perbuatan tersebut. Ini adalah dayyuth. Dan di dalam agama Islam, dayyuth adalah perbuatan dosa besar karena diancam siksa neraka. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri dosa besar, kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'na aw 'adzab aw ghadab. Setiap dosa diancam dengan neraka, laknat, siksa, murka, itu adalah dosa besar. Dayyuth dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzuru Allah azza wa jalla ilaihim yaumil qiyamah." 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Jangankan diurus, ditoleh saja tidak oleh Allah SWT. Al-'aqul walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sedikit menyimpang tentang kedurhakaan orang tua. Saya katakan, tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan siksanya bagi pelakunya di dunia kecuali dosa durhaka pada orang tua. Jangan pernah durhaka pada itu. Menunjuk, mencelengkan mata, mengangkat suara, membuat mereka nangis, membentak, menghardik. Jangan pernah. Hancur hidupmu, hancur. Dan sebaliknya, tidak ada pahala yang Allah ingin segerakan pemberiannya kepada pelakunya di dunia dibandingkan selain amal bakti kepada orang tua. Pasti mulia, pasti sukses yang bakti orang tua. Dan saya pesan kepada anak-anak muda, kadang-kadang sebagian anak berbakti pada orang tuanya dari mulai umur 15 tahun sampai 20-an tahun, tapi ketika mau menikah durhaka pada orang tua, marah dengan orang tua karena orang tua tidak setuju dengan pilihannya, padahal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Taati saja. Kemudian para ikhwah, yang pertama, orang yang durhaka pada kedua orang tua. Wal mar'atul mutarajjilah, wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Wad dayyuth, dan laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik tentang ad-dayyuth. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Thalathatun qad harrama Allah 'alaihimul jannah." 3 orang yang telah Allah benar-benar haramkan atas mereka surga. Mudminul khamr wal 'am wad dayyuth alladhi yuqirrul khubtha fi ahli. Kecanduan khamar, durhaka pada orang tua, dan lelaki dayyuth yang membiarkan kejian di tengah keluarga perempuannya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan hadisnya hasan,
Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannata abadan." 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga selamanya. Di sini ada 2 tafsiran. Selamanya karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau selamanya karena saking lamanya di dalam neraka. Yang pertama ad-dayyuth, yang kedua ar-rajilatu minan nisa, yang ketiga mudminul khamr. Ad-dayyuth, laki-laki yang memberikan kekejian di tengah keluarga perempuannya. Kemudian yang kedua perempuan yang berlaku seperti laki-laki, yang ketiga kecanduan khamr. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, amma mudminul khamr faqad arafnahu famad dayyuth." Wahai Rasulullah, kecanduan khamr kami tahu. Yang dimaksud dayyuth apa? Alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi. Yang tidak peduli siapa saja yang masuk menemui keluarga perempuannya, berkumpul dengan keluarga perempuannya, dia tidak peduli. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang akan sebutkan bagaimana para sahabat mempunyai kelaki-lakian, kecemburuan terhadap keluarga perempuannya. Di antaranya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, disebutkan di dalam kitab Al-Mughni dan juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Amirul Mukminin berkata, Ali bin Abi Thalib, "Ala tastahyun, ala tagharun an yakhruja nisa'ukum." Apakah kalian wahai para laki tidak malu? Apakah kalian wahai para laki tidak mempunyai rasa cemburu istri-istri kalian keluar rumah? Fa innahu balaghani anna nisa'akum yakhrujna fil aswaq yuzahimna al-uluj. Sesungguhnya sampai kepadaku kabar istri-istri kalian keluar di pasar-pasar bergumul dengan para lelaki. Ama tagharun? Apakah kalian tidak punya rasa cemburu? Innahu la khaira fi man la yaghar. Sesungguhnya tidak ada kebaikan apapun bagi laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu. Begini rasa cemburu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang sangat luar biasa tentang kecemburuan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kejadian pada tahun 286. Ada seorang istri mengadukan suaminya bahwa suaminya punya hutang, maharnya belum dibayar. Ini berarti boleh Ustaz menikah mahar mbah hutang? Boleh. Tapi bayar. Ya, bayar. Dan biasanya suami berhutang kepada istri kada bebayaran. Maka sang perempuan mengadukan ke hakim, suaminya dianggap dituduh oleh si istri ini belum bayar mahar. Kemudian kata hakim, nuridu an tusfira lana an wajhiha hatta na'lama annaha zawjah am la. Kami ingin, kata hakim, kami ingin agar si istri membuka wajahnya, membuka cadarnya, sehingga kita tahu ini benar-benar istrinya atau bukan. Falamma sammamu ala dzalika qala zawj la taf'alu hiya sadiqatun fi ma tad'i. Ketika hakim benar-benar ingin membuka cadar sang istri, cadar berarti seluruhnya tertutup kecuali wajah dan wajahnya juga tertutup, cadar. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana tuh yang jalan-jalan yang sekarang lagi ramai di media sosial? Ini dibuka cadarnya saja karena sang suami, la taf'al, jangan lakukan itu.
Sudah, anggap saja dia benar dengan tuduhannya kepada saya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sang suami mengatakan seperti itu, aqarra bimadda', dia menyetujui tuduhan istrinya kepada dirinya meskipun sebenarnya tidak benar, gara-gara hanya sekedar menjaga wajah sang istri agar tidak terbuka di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maka apa yang terjadi? Kata sang perempuan, huwa fi hillin min sadaqi alaihi fid dunya wal akhirah. Dia halal maharnya, meskipun aku menuduh dia belum bayar mahar, aku halalkan dia di dunia dan di akhirat. Kata para ulama, yuktabu hadza fi makarimil akhlaq. Ini kisah ditulis dalam akhlak-akhlak yang mulia. Bayangkan sekarang, terutama para ikhwah yang sudah ngaji lama, tapi saat berbesanan mencari menantu atau besan-besan yang belum ngaji, akhirnya kegiatan pertama pernikahan sudah menyimpang. Dan itu banyak terjadi. Perempuannya berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Langkah pertama. Maka saya pesan, carilah besan menantu atau mertua yang memang sudah ngaji dakwah sunnah, dakwah salaf, agar benar-benar nyaman, mudah pernikahan. Tidak perlu ada yang terlalu heboh, mewah-mewah. Dan saya pesan, sebagian orang menganggap kemewahan dunia, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, istri yang cantik, itu adalah sumber kebahagiaan. Tidak, wahai saudara. Ketahuilah baik-baik, merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Garis bawah itu baik. Al-mut'ah laisatis sa'adah. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Kalau seandainya merasa senang adalah standar kebahagiaan, maka orang yang paling kaya tidak akan pernah minum khamar, nyabu, sehingga mereka harus mencari kebahagiaan. Kalau standar kebahagiaan adalah dengan merasa senang, maka wanita-wanita yang cantik tidak mungkin cerai dengan suaminya. Merasa senang tidak mesti menjadi bahagia. Dan saya nasihatkan orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, gak usah bikin-bikin podcast tentang kesuksesan dia mencari rezeki. Allah sangat sanggup menjadikan saudara sebagai orang yang paling miskin setelah podcast, sedetik setelah podcast. Dan saya anggap itu, mohon maaf bahasa saya, itu yang diwawancara orang kaya, menceritakan bagaimana kekayaannya, itu new karun model hanyar. Innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan kekayaan ini karena kepintaranku. Dan saya juga berpesan, para kawan-kawan yang ingin berdagang berusaha, nggak usah masuk kelas-kelas entrepreneur, nggak usah. Pelajari saja hadis Rasulullah SAW tentang tata cara berdagang, cukup. Konsepnya cuma dua: ittaqullah wa ajmilu fit talab. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbagus jualanmu. Selesai. Itu usaha. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang saya akan sebutkan tentang potret-potret wanita yang bertabarruj. Ini contoh, saya sebutkan sedikit saja, 2 menit mungkin.
sebagai contoh saja, yang jadi tidak perlu dalil, agar wanita-wanita muslimah dan bapak-bapak saudara-saudara sekalian paham, oh ini haram, oh ini haram, oh ini tabarruj. Yang pertama, wanita muslimah menampakkan wajahnya yang cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini termasuk dalam ayat wala yubdina zinatahunna. Satu. Yang kedua, wanita-wanita muslimah menampakkan wajahnya yang cantik disertai make up yang indah. Tambah. Masuk di dalamnya tutorial make up. Wah, itu dosanya banyak. Ya. Berat memang. Tapi mau bagaimana, kita harus mengatakan. Dan kita punya amanah ilmiah di sisi Allah. Kenapa engkau tidak larang itu? Engkau tahu ilmunya. Kita tidak ingin seperti Bani Israel. Lu'ina Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bi annahum la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma qaddamu anfusahum law kanu ya'lamun. Yang artinya dilaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut salah ayatnya. Surah Al-Maidah ayat 79. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat, tidak melarang, harus dilarang para ikhwan. Yang kedua, yang ketiga, termasuk tabarruj adalah wanita yang tidak menutup auratnya. Rambutnya terbuka, bagian tubuhnya terbuka, tidak menutup auratnya. Itu tabarruj. Yang keempat, wanita yang memakai perhiasan, anting, kalung, gelang tangan, gelang kaki, cincin hidung. Ya, cincin hidung kalau anak ngaranya cincin hidung lah. Yang tusuk sini ada sini lagi. Ya. Atau pacar, henna, dan ditampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Memakainya jika tidak ditampakkan walaupun di luar rumah boleh. Sekarang ibu-ibu memakai, nggak kelihatan, boleh. Tapi ketika ditampakkan itu yang jadi masalah. 4. Yang kelima, wanita-wanita yang memakai minyak wangi dan dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ayyuma imra'atin ista'tarat summa kharajat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Di riwayat Tirmidzi. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu dia berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya agar mereka mencium baunya, maka wanita tersebut adalah pezina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kadza wa kadza. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan wanita itu rendahan. Dan setiap mata yang melihat kepada wanita tersebut adalah wanita berzina. Laki-laki berzina. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang keenam. Termasuk di dalamnya wanita-wanita yang bertabarruj adalah wanita-wanita yang bergoyang. Wanita-wanita yang bergoyang. Dan ini dosa besar.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadis, sayakunu fi akhir ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun, akan terjadi di tengah umatku khasfun. Khasfun itu adalah longsor, tanah masuk ke dalam. Wa maskhun, perubahan rupa manusia menjadi pohon, menjadi binatang. Wa qadhfun, batu-batu, hujan bebatuan. Kapan itu terjadi? Ketika ada wanita-wanita biduanita yang disebut di dalam hadis al-qayyinat. Perhatikan baik-baik, ada hadisnya saya bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Imran bin Husain. Fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah umat ini akan terjadi khasfun, longsor, maskhun, perubahan wajah, qadhfun, hujan batu. Faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, wa mata dzalik? Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Idza dhaharatil qayyinat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Jika nampak biduanita. Al-qayyinat, kata Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sahih Tirmidzi, al-ima al-mughanniyat, wanita-wanita biduanita, penyanyi, dan tidaklah menyanyi kecuali berjoget. Wal ma'azif, dan nampak alat-alat musik, dan diminum khamar dengan nyata. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, itu termasuk daripada bertabarruj, termasuk di dalamnya sekarang bermain aplikasi-aplikasi di media sosial, goyangnya erotis, bahkan seperti yang saya ungkap, yang memvideokan suaminya dan mengambil uang penghasilan darinya. Subhanallah, bertambah-tambah, haram tuh hasilnya. Nah, ini kira-kira para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada tabarus, di antaranya juga adalah wanita-wanita yang memakai pakaian transparan, terlihat warna kulit tubuhnya. Itu yang ke-7. Yang ke-8, wanita-wanita yang bertabarus adalah wanita-wanita yang memakai pakaian yang ketat, membentuk seluruh tubuhnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat ironi, kadang-kadang yang bergoyang adalah wanita-wanita yang berjilbab, dan itu sudah dianggap biasa. Biasa kenapa? Karena tidak ada yang melarang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan? Gimana? Nah, katanya tadi sampai jam 9, masih ada waktu 10 menit. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Nah. Punya kakak wanita tapi sudah tidak bersuami, tapi belum berhijab, adiknya laki-laki itu akan masuk dosa. Ya, adiknya berdosa jika membiarkan dan tidak bernahi mungkar terhadap kakak wanitanya yang tidak memakai jilbab. Dan saya berpesan para ikhwah, terutama kepada publik figur yang dulunya buka aurat, sekarang berjilbab, menutup kepalanya dengan kain, maka bertobatlah kepada Allah kembali. Jilbabmu tidak cukup jika memang setelah kamu berjilbab masih menjadi artis advertising, masih menerima endorsement untuk kecantikan, memperlihatkan wajah. Itu tabarruj. Jadi berdosa, Pak.
jika adik laki-lakinya mendiamkan, tidak bernahi mungkar, berdosa. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Bagus pertanyaan, paham Pak? Saya jawab dulu. Apakah lelaki saya jawab dulu Pak, nanti saya lupa masalahnya. Apakah lelaki masih dianggap dayyuth kalau seandainya dia sudah memperingatkan keluarga perempuannya bahwa ini perbuatan kekejian? Maka jawabannya, jika dia sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, selesai urusannya. Tapi terus-terusan, ada seorang suami pernah bertanya kepada saya, Ustaz, sampai berapa kali suami menasehati istrinya agar sholat? Rupanya sang istri tidak sholat wajib. Maka saya jawab, sampai istrimu sholat. Ya. Maka seperti itu juga, nasihati terus menerus. Dan jangan lupa para ikhwan, doakan. Ad-du'a yaf'alu bil mustahil 'indal 'abd. Doa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa. Ibunya Abu Hurairah masuk Islam gara-gara doa. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Zakaria dapat anak Yahya dalam keadaan tua, renta, istrinya menafos, mandul, gara-gara doa. Nabi Yunus selamat dari perut ikan paus di dalam lautan, dalam kegelapan laut, gara-gara doa. Maka berdoalah kepada Allah agar keluarga perempuan kita mau berjilbab. Itu harus menjadi perhatian kita. Nggak usah deh dakwah di sosial media selama anak istrimu belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu media sosial. Urus dulu anak istri kita. Ini para ikhwan. Silakan yang kedua, Pak. Bismillah, walhamdulillah. Maka jawabannya adalah letaknya pada pemahaman. Mungkin dalil paham, dalil tahu, hafal mungkin dari Al-Quran, hadis Rasul, tetapi pemahaman. Dan khusus untuk masalah musik dan nyanyian tidak ada khilaf. Dia ijma', saya sudah nukil di dalam YouTube saya. Silakan cek, ijma'. Jadi gak benar itu ada khilaf. Dan kalaupun ada khilaf, jadi begini para ikhwan, sebagian orang menganggap kalau sudah ada khilaf, ya berarti boleh dong milih yang membolehkan. Enggak, tidak semua yang khilaf kemudian itu mu'tabar khilafnya. Paham maksud saya? Kalaupun khilafnya mu'tabar, harus mencari yang lebih sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan yang paling mudah. Saya beri contoh nih, memanjangkan jenggot. Mungkin terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Maka pada saat itu mungkin dianggap khilafnya mu'tabar, diakui khilafnya. Bukan berarti kemudian mencari yang paling mudah. Carilah yang sesuai dengan dalil. Apalagi khilafnya tidak mu'tabar. Dan musik khilafnya tidak mu'tabar.
Mu'tabar itu artinya diakui. Kenapa? Karena dia dahului oleh ijma'. Ijma'nya dari mulai para sahabat, para tabi'in di abad kedua, abad ketiga. Paham ya? Tidak ada khilaf di antara saya kan dihujat masalah itu. Biarkan saja. Dan saya halalkan mereka yang menghujat. Ya. Tidak ada khilaf di atas itu. Ijma' dia. Nabi mengharamkan, para sahabat mengharamkan, para tabi'in mengharamkan, para tabi'ut tabi'in, 4 imam mengharamkan. Enggak ada khilaf, enggak ada khilaf, enggak ada khilaf. Kini khilaf. Muarnya. Itu begayaan lah. Karena diambil pulang itu aja yang diambilnya. Maka pas lagi ulun muar-muarnya itu tapi ulun maafkan yang membuat video, ulun maafkan yang menghujat, ulun maafkan, silahkan aja. Resiko berdakwah. Nah, cukup kiranya. Ada 5 menit lagi, silakan. Bagus pertanyaannya. Bagaimana sikap kita untuk mendakwahi orang tua? Amalkan saja yang disebutkan dalam surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Bakti dulu sama orang tua. Baru bisa mendakwahi. Jadi dijadikan Anda di mata orang tua anak yang bakti. Ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang kedua, jangan pernah membantah orang tua. Jangan pernah membantah orang tua. Meskipun kita yang benar, orang tua salah, jangan pernah bantah. Sudah diam saja. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Jangan menghardik mereka. Saat mengajari, mendakwahi, jangan menghardik. Dasar pian nih penghuni neraka bedanya. Jangan menghardik. Ya, jangan menghardik. Wala tanhar qul lahumā qawlan karīma. Ucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik dimaksud oleh para ulama di sini adalah kal qaulil 'abdil muznib amama sayyidil fadhil ghalidh. Seperti ucapan seorang budak yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang bengis. Pelan-pelan. Ya, misalkan orang tua diajak berjilbab, maka diambil ucapan yang baik. Mah, ulun hendak kita masuk surga berataan. Dan masuk surga itu orang-orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa taat. Pian kau berjilbab, sudah cukup. Tidak perlu macam-macam, sudah cukup. Ya. Kemudian waqfid lahuma janahadz-dzul, dan tunduk, rendah hati, tawadhu di hadapan orang tua ketika mendakwahinya, tawadhu. Ya. Jangan di meja, mak pian sini, mak, duduk sini. Allah berfirman malah rendah hati. Yang ketiga, yang terakhir, doakan. Wa qur rabbirhamhuma kama. Begitu. Adapun mereka bina musti mengajari, sudah diam aja. Kalau keluar dari situ diam saja. Bahkan minta maaf, mohon maaf kalau salah. Jangan pernah nyakiti orang tua. Meskipun kita di pihak yang benar, bersabarlah dengan keadaan orang tua. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi satu. Silakan di tengah. Kalau ada seseorang kita menggunakan pakaian, tapi tidak berniat untuk supaya lelaki lain yang bukan tertarik, apakah itu masuk Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum orang-orang yang jualan pakaian muslimah yang tentunya tujuannya juga memperindah penampilan?
Bagaimana seorang wanita muslimah dia anggap ini bukan pakaian tabarruj, lalu dia keluar di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apakah itu disebut dengan tabarruj? Pak, ada batasan. Ini pakaian kalau dipakai indah banget, itu yang terlarang. Dan itu memang dia relatif. Tidak bisa kita katakan warnanya pinky-winky, itu yang dilarang. Enggak. Dia bukan berdasar warna, bukan berdasar bentuk, tetapi keindahan. Kapan dia ada keindahan, lebih baik dijauhi. Dia memang relatif, Pak. Tidak bisa kita batasi bentuknya begini, warnanya begini, enggak bisa. Karena ayatnya wala yubdina zinatahum. Jangan kalian wahai para perempuan memperlihatkan zina. Zina itu perhiasan. Pakaian yang dia pakai bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Jadi lihat saja. Kalau seandainya itu terlalu indah, maka biarkan dipakai di hadapan suaminya. Kalau keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, pakaian yang tidak dianggap indah. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana wanita-wanita yang menjual pakaiannya yang indah-indah itu? Boleh. Asal hukumnya mubah, jualan mubah. Masalah nanti yang membeli dipakai di luar rumah itu urusan masing-masing. Boleh saja. Saya jadi ingat ada orang, ini mungkin kebanyakan nonton kajian tentang makanan gitu. Ya. Ustadz, saya dan istri buka warung makan. Istri saya tidak mau jualan es teh karena gula pasir itu penyebab penyakit. Kalau dia jualan es teh, dia anggap meracuni umat Islam. Ini ajaran apa lagi nih? Kada boleh berjualan es teh. La haula wala quwwata. Jadi asal hukumnya mubah. Ya, masalah dia luar makai di luar itu urusan dia. Kita tidak tahu urusan. Ya. Kalau seandainya itu tidak boleh dijual, maka bagaimana orang yang berjualan pakaian dalam? Sekalinya dipakai di luar. Nah, itu kira-kira yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.